Bab 52. Dia persis sepertimu. Kevin menatap gadis kecil yang sedang tertawa melihat ikan-ikan di akuarium raksasa. Tentu saja, karena dia putriku. Ayumi ikut tersenyum melihat putri kecilnya yang sekarang berumur 2 tahun. Syukurlah dia tidak seperti ayahnya. Ayumi kembali tertawa sambil memukul lengan Kevin. Apa kau belum bisa mengakuinya sebagai adik iparmu sampai sekarang? Aku tak akan mengakuinya. Kevin menggendong Minami, putri Ayumi yang diberi nama seperti neneknya. Dia mencium gadis kecil itu sampai terkikik geli, membuat Kevin ikut tersenyum lebar. Kalian berdua belum berubah dari dulu, masih tetap sama, seperti anak kecil. Mereka berjalan keluar dari akuarium raksasa dengan Kevin menggendong Minami dan Ayumi berjalan mengikuti mereka. Ia teringat ketika pertama pacaran dengan Eric. Kevin seringkali membuat pria yang sekarang telah menjadi suaminya itu jengkel karena sering membawanya pergi jalan-jalan pada hari liburnya. Dan sekarang ketika telah menikah, ia masih sering melakukan hal yang sama yang tentu saja membuat Eric uring-uringan. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa mengingat Kevin adalah kakak iparnya dan paman dari putrinya. Opa, sebaiknya kita pulang sekarang. Ayumi menatap sekeliling di mana orang-orang sepertinya mengenali Kevin sang idola. Orang-orang mengenalimu. Bisik Ayumi membuat Kevin ikut menatap sekeliling, kemudian tersenyum membuat orang-orang itu kegirangan sambil memotretnya menggunakan ponsel. Tidak usah khawatir, mereka juga mengenalimu sebagai adikku. Ayumi menyadari itu. Sekarang selain sebagai seorang dokter ahli bedah, istri dan juga ibu, ia juga adalah adik dari seorang Kevin Choi, salah seorang idol terkenal. Tapi ia belum terbiasa dengan perhatian dari publik. Dan mengingat ia dan Eric baru pindah kembali ke Korea setelah sebelumnya tinggal di Kanada untuk beberapa tahun, ia harus kembali beradaptasi tentang hal itu. Mereka kini duduk di salah satu kursi yang ada di Lotte-wood. Minami terlihat menikmati es krimnya. Ia terlihat lucu dengan bando telinga kucing berwarna pink, sama seperti yang dikenakan Ayumi. Sedangkan Kevin mengenakan motif macan tutul. Mereka tengah tertawa santai ketika seseorang berdiri menjulang di hadapan mereka. "Dedi!" seru Minami dengan senyum lebar. "Sayang, bagaimana kau tahu kami ada di sini?" tanya Ayumi setelah melihat suaminya yang terengah-engah seperti habis berlari. Senyum menghiasi wajah tampannya tapi langsung menghilang ketika menatap Kevin yang hanya menatapnya sambil menaikkan sebelah alis, membuat Eric mengambil napas dalam-dalam, kemudian membuangnya secara perlahan untuk menenangkan hatinya. Sebuah senyuman kemudian terbit walaupun terlihat dipaksakan. "Yungnim, kenapa kau selalu menculik mereka pada saat mereka libur?" Eric berkata dengan sesopan mungkin dan senyum yang tak lepas dari wajahnya. "Aku tidak menculik mereka. Aku hanya mengajak adik dan keponakanku jalan-jalan. Iya kan, Minami sayang?" Minami menganggukkan kepala dengan semangat membuat Kevin mencubit pipi tembemnya dengan penuh kasih sayang. "Aku tahu dan terima kasih karena telah mengajak mereka berlibur. Tapi Yungnim, aku juga ingin pergi berlibur dengan istri dan putriku." "Kenapa kau bilang padaku? Kau hanya tinggal pergi saja dengan mereka berdua." Eric memejamkan matanya berusaha menahan emosinya. Dalam hati ia mengingatkan kalau lelaki itu adalah kakak dari istrinya yang kini hanya tersenyum tak berdosa menatapnya. "Yungnim, bagaimana kami bisa pergi berlibur kalau tiap libur kau akan membawa mereka berdua tanpa sepengetahuanku?" "Itu salahmu sendiri karena bangun siang." Kevin berdiri sambil membuka bandonya lalu memasangkannya di atas kepala Eric. "Sayang, paman pergi dulu. Kau bersenang-senanglah bersama ibu dan ayahmu, oke?" Minami kembali menganggukkan kepala yang mendapatkan hadiah ciuman di pipi dari Kevin. "Nah, sekarang jangan menangis lagi. Aku akan pergi dan membiarkan kalian bertiga bersenang-senang," ucap Kevin sambil menepuk-nepuk pundak Eric sebelum pergi meninggalkan mereka. "Aku tak menyukainya. Kenapa dari sekian banyak orang dia yang harus menjadi kakak iparku?" seru Eric dengan putus asa sambil duduk di samping Ayumi yang tersenyum penuh simpati melihat suaminya. Di Korea, sopan santun kepada yang lebih tua sangatlah dijunjung tinggi. Bukan hanya terhadap yang lebih tua, tapi senioritas di tempat kerja maupun sekolah juga sangatlah penting. Itulah yang membuat Eric tak berkutik di hadapan Kevin yang notabene-nya adalah kakak iparnya, walaupun umurnya lebih tua beberapa bulan. "Karena kau menikah denganku, oleh karena itulah dia menjadi kakak iparmu. Kalau kau tidak ingin menjadikan dia sebagai kakak iparmu, kenapa kau menikahiku?" Ayumi pura-pura merajuk membuat Eric merasa bersalah. "Sayang, bukan itu maksudku.
Oh baiklah, demi menikah denganmu aku rela memiliki kakak ipar sepertinya. Bahkan bukan hanya satu, lebih banyak pun tidak masalah, seru Erik dengan sungguh-sungguh, membuat Ayumi tertawa dan berhenti menggoda suaminya. Bab 53. Hari ini Ayumi libur dari kerja. Seperti biasa pagi-pagi Kevin sudah datang ke rumah adiknya itu untuk membawa Ayumi dan Minami jalan-jalan. Senyum lebar menghiasi wajahnya membayangkan wajah keponakannya yang lucu. Tapi setibanya di depan pintu rumah senyumnya menghilang. Matanya membaca catatan yang tertempel di pintu. Kemudian tertawa sambil menggelengkan kepala. Yungnim, aku mengikuti saranmu untuk bangun pagi-pagi dan pergi berlibur dengan istri dan putriku. Jangan tunggu kami karena kami tak akan pulang hari ini. Aku akan mendoakanmu semoga kau cepat menikah supaya bisa berlibur dengan keluargamu sendiri. Adik iparmu tersayang, Kim Seung Won. Senyum lebar tak pernah lepas dari wajah tampan Erik membayangkan reaksi Kevin ketika mengetahui kalau dia kalah cepat dari dirinya. Ia menatap Minami yang bermain pasir pantai dengan menggunakan ember dan skup mainan. Kemarin sepulang Ayumi dari rumah sakit karena tak ingin menyia-nyiakan kesempatan menghabiskan liburan bersama istri dan putrinya, ia langsung membawa keduanya ke bandara dan terbang ke Pulau Jeju. Sangat indah bukan? Erik berjalan mendekati Ayumi yang duduk di atas pasir memandang lautan sambil mengawasi putri kecilnya yang bermain tak jauh darinya. Iya, jawab Ayumi sambil tersenyum. Aku selalu menyukai pemandangan seperti ini. Aku tahu. Erik duduk di samping Ayumi. Aku ingat pertama kali saling mengenal adalah ketika kau sedang menatap pemandangan matahari terbit di atas laut Pasifik, hari di mana kau baru mengetahui kematian ibumu. Ayumi tersenyum sambil mengangguk mengingat hari itu. Aku pikir hari itu kau tidak melihatku karena kau terlalu asyik dengan kameramu. Aku terlalu terpesona oleh kecantikanmu saat itu. Ayumi terkekeh mendengar pujian Erik sambil menggelengkan kepala. Seingatku, kau bahkan mengacukanku saat itu. Tapi tiba-tiba saja kau duduk di sampingku dan kita mulai berkenalan. Saat itu, aku bingung bagaimana caranya untuk mendekatimu. Jadi aku berpura-pura mengambil foto sambil berpikir apa yang harus aku ucapkan pertama kali. Dan foto itu adalah fotoku. Erik tertawa membenarkan ucapan istrinya. Iya, karena kecantikanmu bahkan telah mengalahkan kecantikan matahari terbit. Ayumi kembali tertawa mendengar ucapan gombal suaminya. Kau tahu, kau sangat berubah. Aku? Berubah? Tanya Erik sambil mengangkat alisnya. Iya, kau sangat berubah. Sekarang sangat romantis dan pandai sekali merayu. Sedangkan dulu, Ayumi menggelengkan kepala dengan prihatin. Kau seperti patung es. Erik tersenyum mendengar perkataan Ayumi. Itu semua karenamu. Karena aku? Iya, karena kau telah mencairkan hatiku yang membeku. Erik menatap Ayumi dengan penuh kasih sayang. Setelah menikah denganmu, hari-hariku selalu dipenuhi oleh cinta. Tak ada lagi alasan untukku bersedih. Tak ada lagi alasan untuk bersikap dingin seperti dulu. Dan semua karenamu. Kau telah menjadikan aku sosok yang lebih baik. Aku tak melakukan apapun. Kau yang telah mengubah dirimu sendiri menjadi lebih baik. Karena hanya dirimu sendirilah yang bisa melakukan itu. Dan pada dasarnya kau memang lelaki yang baik. Karena itulah aku dengan setia mencintai dan menunggumu selama ini. Mereka saling pandang dengan penuh cinta dan senyum tak pernah pudar dari wajah keduanya. Terima kasih karena kau mau menerimaku menjadi suamimu. Terima kasih karena kau selalu setia menungguku bahkan pada saat aku berpaling darimu. Terima kasih karena telah memberikan cinta yang begitu besar. Terima kasih karena telah menjadi istri yang luar biasa. Dan terima kasih karena telah memberikanku seorang putri yang cantik dan pintar. Ayumi tersenyum sambil mengangguk kemudian menatap putrinya yang masih terlihat asyik dengan pasir dan mainan pantainya. Gadis kecil itu terlihat menggemaskan dengan hanya mengenakan celana pendek dan kaos membalut tubuh montoknya. Kevin Oppa bilang dia persis sepertiku, ucap Ayumi tanpa melepaskan pandangannya dari Minami yang kini tengah berusaha mengisi ember mainannya dengan pasir. Erik ikut menatap putrinya kemudian tertawa ketika melihat Minami terlihat kesulitan membawa embernya yang telah penuh, membuat wajah bulatnya memberengut karena mengeluarkan tenaga ekstra. Kali ini aku setuju dengannya. Dia adalah kau versi kecil, sangat menggemaskan. Aku harus siap-siap sepertinya. Dia akan membuat banyak pria patah hati.
Erik tersenyum masih menatap putrinya yang kini berjalan dengan susah payah. Kedua tangan mengangkat ember. Wajahnya terlihat serius sampai akhirnya dia berhasil sampai di tujuannya, di mana terdapat tumpukan pasir yang telah dia ambil sebelumnya. Tangan kecilnya kini menepuk-nepuk tumpukan gunungan pasir. Kau harus belajar dari Soyuk tentang itu. Ayumi tersenyum sambil kembali menatap lautan. Kau benar. Erik mengangguk serius. Kemarin dia bercerita kalau dia merasa tersaingi oleh anak berumur 12 tahun. Ayumi tertawa dengan mata membulat. Dia berlebihan. Tidak, karena aku juga akan merasakan hal yang sama kalau Minami mengatakan kalau temannya lebih tampan daripada aku. Ayumi kembali tertawa sambil menatap suaminya. Elis mengatakan kalau Soyuk kalah tampan dari temannya. Iya, Soyuk bilang bahkan anak itu masih memiliki gigi ompong di depan. Tapi Elis bilang kalau itu cute. Ayumi kembali tertawa membayangkan bagaimana wajah Soyuk mendengar Elis memuji teman prianya. Aku kini tahu bagaimana perasaan para ayah di dunia ini ketika melihat putri mereka membawa teman prianya ke rumah. Jadi wajar saja kalau mereka sampai membawa sapu untuk mengusirnya. Jadi kau akan mengusir setiap pria yang mendekati Minami? Tentu saja, seru Erik dengan serius. Sampai aku menemukan pria yang menyayangi dan mencintainya lebih daripada aku. Ayumi tersenyum mendengar itu. Erik mungkin telah berubah menjadi suami yang hangat bagi Ayumi dan ayah yang penuh kasih sayang bagi Minami. Tapi sepertinya ia akan kembali mengenakan topeng esnya ketika berhadapan dengan para pria yang mendekati putrinya nanti. Hai para pendengar setia channel radio gue dan para subscriber saya. Akhirnya novel ini bisa selesai juga. Bagaimana dengan novelnya? Apakah kalian suka? Kalau kalian suka jangan lupa memberikan like-nya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih setia di channel radio gue. Tetap tonton terus dan tetap ikuti channel radio gue karena saya akan memberikan cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep watching and enjoy.